tanggal 31 Agustus 2016 baru dibuatkan laporan polisi. Itu pelanggaran etika profesi sangat berat, bukan cukup berat. Tapi dalam hal ini kenapa lebih banyak diam ya? Sehingga menurut saya segera nonaktifan. Kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam selama ini disebut-sebut syarat dengan kejanggalan saat menangkap dan mengungkap para terpidana. Sebab Ibtu Rudiana diduga mempunyai peran penting dalam mengusut kasus tersebut. Menanggapi berbagai kejanggalan yang terjadi dalam kasus tewasnya Vina, mantan Wakapolri Ugroseno angkat bicara. Menurutnya, selama mengikuti kasus tewasnya Vina, terdapat banyak pelanggaran etik berat yang dilakukan Ibtu Rudiana. Karena hal itu, Ugroseno meminta Ibtu Rudiana segera diperiksa dan dicopot dari jabatannya. Lantas, apa saja pelanggaran etika berat yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana? Laporan polisi kejadian tanggal 27 Agustus 2016 ya kan, tapi tanggal 31 Agustus 2016 baru dibuatkan laporan polisi. Itu pelanggaran etika profesi sangat berat, bukan cukup berat ya kan, karena kita harus menceritakan apa adanya, kecuali peristiwa yang sudah terjadi misalnya kaitan dengan penipuan, penggelapan atau pemalsuan yang berpuluh-puluh tahun tapi baru diketahui. Tapi saat dilaporkan itu kan mulai berlaku, dilaporkan itu pasti dalam laporan polisi ditulis pada hari ini dilaporkan, bukan pada hari itu, gitu loh ya. Jadi disinilah letak awal dari kesalahan yang dilakukan oleh anggota polisi yang di Polresta Cirebon, khususnya di bidang narkotik yang dipimpin oleh Aibtu waktu itu ya, Rudiana tadi, untuk menangani kasus Eva dan Eki tadi. Aibtu Rudiana yang berpangkat Aibtu waktu itu, menurut saya di Pulau Jawa ini, di kepolisian di daerah Jawa ini tidak ada Aibtu yang merangkap sebagai penyidik. Dia penyidik pembantu. Jadi penyidik pembantu itu bertindak atas perintah penyidik. Tapi kalau dia sudah membuat laporan polisi tidak benar, kemudian melakukan langkah-langkah penyidikan lah, bukan penyelidikan, sudah mulai menangkap orang, ya kan, mengambil barang bukti dan sebagainya, itu sudah melanggar etika profesi sangat berat, sehingga seharusnya dicopot lebih awal untuk memudahkan pemeriksaan propam dulu. Nah, pemeriksaan propam ini sebenarnya lebih mudah daripada pemeriksaan pidana oleh reserse, karena berdasarkan kode etik. Ya kan? Mengapa Anda membuat laporan polisi tanggal 31? Kenapa tidak tanggal 27? Itu sudah satu pelanggaran. Kenapa tidak dilengkapi dengan administrasi penyidikan? Itu sudah dua pelanggaran. Kenapa Anda bertindak langsung menangkap orang-orang yang dicurigai tanpa alat bukti? Itu sudah 3 pelanggaran. Ya kan? Kenapa Anda tidak melaporkan kepada polisi cukup bahwa anak saya pergi dari siang sampai sore belum kembali? Laporkan ke polisi, dia kan polisi, cukup. Itu sudah 5 pelanggaran. Kemudian dia mengenali jaket kendaraan dan helm anaknya, mengajak Liga Akbar namanya untuk menunjukkan bahwa benar nggak itu jaket sepeda motor sama helm milik si Eki. Itu juga 6 pelanggaran. Jadi pelanggaran-pelanggarannya masih banyak yang dilakukan oleh Aibtu Rudi, sehingga menurut saya segera nonaktifan. Itu menyesatkan gitu loh. Aktif bertugas sebagai Kapolsek Kapitakan, dan beliau melayani masyarakat. Kalau gini dia bukan penegak hukum. Orang baru dipanggil jadi ahli untuk cari kebenaran, dia gak boleh kan. Dia bukan menegakkan hukum ini. Ya kalau pimpinannya aja bukan penegak hukum, ya kacau ini. Makanya saya minta
copot itu dalam rangka pembinaan gitu ya. Dibina gitu, diajari lagi, nggak boleh begitu. Jadi belum tentu orang dicopot itu untuk disengsarakan kan, untuk kebaikan gitu. Karena ini kan banyak simpang siur katanya-katanya. Kita nih yang repotnya itu sekarang kita ini berbicara infonya, katanya-katanya, tapi nggak jelas narsumnya siapa gitu loh. Carut-marutnya upaya penegakan hukum kasus Vina Cirebon membuat banyak kalangan gerah dan marah, tidak terkecuali Ugroseno. Saking geramnya, Ugroseno menyentil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang begitu cepat saat mengusut kasus Sambo, tetapi diam dan lambat dalam mengurus kasus Vina Cirebon yang carut-marut. Berlarut-larutnya aparat kepolisian mengusut kasus Vina tentu saja menjadi tanda tanya besar dalam bersungguh-sungguh aparat kepolisian menuntaskan kasus tewasnya Vina Cirebon. Lalu, apa kata Ugroseno melihat berbagai permasalahan dalam kasus tewasnya Vina? Apa yang dilakukan itu kalau misalnya bertentangan dengan kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya akhirnya kejadian seperti ini cepat atau lambat pasti terungkap. Saya pernah mengapresiasi Pak Kapolri pada saat terjadinya kasus peristiwa yang dilakukan oleh Kadipropam waktu itu Pak Sambo ya, Jenderal Sambo ya. Sangat cepat sekali sehingga cepat terungkap. Tapi dalam hal ini kenapa lebih banyak diam ya Pak Kapolri? Harusnya yang subordinate di bawah Pak Kapolri ini kan ada Wakapolri, ada Irwasum, ada Kabar Eskrim. Segera saja membentuk satgas. Bagaimana dengan kamera? Apakah sudah diperiksa? Bagaimana dengan CCTV tadi kan? Bagaimana dengan HP? Semuanya tidak menunggu perintah. Seperti kalau tentara mau bertempur, maju sayap kiri, maju sayap kanan, beri tembakan dan sebagainya. Polisi bertindak atas nama perorangan pribadi, atas nama hukum. Ini di sini yang sekarang sepertinya lebih banyak kita meniru perilaku militer daripada perilaku kepolisian yang harusnya lebih banyak mengedepankan bertindak atas nama hukum. Yang menjadi poin penting, yang menjadi pilar tegaknya itu adalah pihak kepolisian tentunya. Dan yang pertama, yang kedua adalah ada beberapa faktor lah, yaitu power, abuse of power. Abuse of power itu adalah memberikan suatu tekanan kuat, ya, power. Ya, tentunya ini kita belum tahu ya, tapi memang di dalam suatu dimanapun berada dalam proses kasus yang sedang ditangani, kalau yang dinamakan ada abuse of power itu ada namanya kekuatan, ya, kekuatan atau backingan yang kita lihat memang di sini sudah bukan rahasia umum lagi, ya, tapi memang itu adanya sehingga kasus yang sebenarnya kasus ini sudah bisa terkuak, tetapi dibuat supaya proses hukumnya seperti yang dimaksud. Masalahnya sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar banyak, silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang kayak gitu. Sejak kemunculannya, Ibtu Rudiana kerap mengundang kontroversi. Berbagai tudingan miring pun dialamatkan kepada dirinya. Misalnya saja, Ibtu Rudiana diduga ikut mengintervensi penyidik dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun, semenjak kasus tersebut viral, ayah almarhum Eki itu sulit ditemui dan enggan memberikan tanggapan untuk meneduhkan suasana. Tidak itu saja, belakangan Ibtu Rudiana disebut-sebut merekayasa keterangan saksi yang disampaikan Liga Akbar dan Dede. Terbaru ialah tantangan sumpah pocong yang menjadi kontroversi. Lantaran ia tidak hadir untuk melakukan ritual tersebut bersama Saka Tatal. Kalau gitu pertanyaan terakhir,
banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal, seolah-olah Sakatatal pembohong. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Alasannya dia cuma mau sumpah pocong kalau yang mati itu anaknya. Tapi sumpah pocong yang lainnya dia nggak berani. Kalau ditanya Pak Rudiana bicara, kenapa dia bicara seperti itu? Karena beliau ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya yang meninggal itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi banyak tudingan-tudingan kepada beliau yang mengatakan bahwasanya itu bukanlah anaknya. Sebenarnya dia juga kesal ya, dibilang itu bukan anaknya, dibilang anaknya masih hidup. Nah, makanya dibilang, ya kalau bukan itu anak saya, 7 turunan juga hancur, nggak ada masalah saya kata. Saya pastikan itu adalah anak saya. Jadi konteksnya itu. Nah, sekarang yang kita lihat itu, ini dipelintir-pelintir kemana-mana. Jadi konteksnya sudah berbeda-beda jauh. Dan sudah membahas yang menurut saya itu sudah jauh dari pembahasan yang sebenarnya. Semoga Allah membalas kebohongan-kebohongan mereka dengan azab yang setimpal. Apabila hidupnya berbohong, jangan panjang umur. Apabila dia sakit, jangan cepat sembuh apabila dia berbohong. Tapi itu adalah suatu ikatan janji kepada Tuhan bahwa hanya orang berani yang jujur yang berani sumpah pocong. Ketika Rudiana mengatakan bahwa dia siap sumpah pocong, kami menjawab dengan tantangan, membalas tantangan mereka. Tapi Rudiana tidak hadir dan Rudiana tidak berani sumpah pocong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.